Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah salat maghrib dan insya Allah sholat isya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati ikhlas karena Allah. Kita niat dzikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu kajian di dalam ekonomi Islam adalah dilarangnya riba. Insya Allah kita semua sudah sering mendengar istilah riba. Ya. Sekali lagi, salah satu yang menjadi poin sasaran di dalam ekonomi Islam itu adalah bagaimana bisa menghindari riba. Karena riba itu memang satu hal yang jelas diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Banyak sebabnya. Nanti saya sampaikan diantaranya yang ada di dalam tafsir Al-Maraghi itu banyak dijelaskan kenapa riba itu haram. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, hadirin hadirat, kita harus pahami apa sih riba itu. Ya. Karena banyak di antara kita yang kadang belum tahu riba itu apa. Riba itu secara bahasa hadirin maknanya adalah az-ziyadah, ada tambahan. Jadi kalau kita mendapatkan tambahan itu secara bahasa adalah riba, secara bahasa loh nggih. Kok panjenengan dapat makanan mbak kotaan satu terus ditambah satu lagi berarti itu riba. Secara bahasa az-ziyadah, ada tambahan di sana. Tapi secara istilah riba itu adalah tambahan yang tidak sesuai dengan aturan syariat karena tidak semestinya. Ya. Tidak semestinya. Kenapa tidak semestinya? Karena itu ada unsur kezaliman di dalamnya. Contoh yang sering terjadi di dalam kehidupan kita itu rentenir, Pak. Kita pinjam 1 juta, baliknya 1.100.000. Nah, ada tambahan 100. Itu masuk kategori riba. Ya. Ini banyak yang mikir pasti, apakah bunga bank itu termasuk riba? Banyak yang mikir gitu.
Nah, sampai sekarang di antara para ulama itu memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Ada yang mengatakan riba karena itu dalam tataran prakteknya jelas ada tambahan. Tapi ada yang tidak mengatakan riba, bukan riba itu. Kenapa? Karena tambahan di situ bukan asal-asalan, pokoknya nambah. Belum lagi dihitung lagi prosentasinya, belum tentu itu memberatkan. Ada lagi yang alasan itu kan sudah menjadi kerelaan di antara mereka yang akad dan seterusnya. Alasannya macam-macam, Pak. Sehingga pada ujungnya para ulama tidak ada kata sepakat apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak. Tetapi di dalam konsep fikih itu ada konsep namanya al-khuruju minal khilaf. Keluar dari khilafiyah. Mengambil yang paling tidak yang paling sedikit madorotnya, sehingga kita memilih yang ikut yang mengharamkan. Itu al-khuruju minal khilaf. Ada perbedaan pendapat, terus kemudian ya sudahlah, kita memilih sesuatu yang tidak menjadi perbedaan pendapat. Dengan kata lain, kalau dalam tataran praktek, umpama kita di bank konvensional milih bank syariah, itu berarti al-khuruju minal khilaf. Tapi ngapunten, sekali lagi saya tidak mengatakan berarti bunga bank itu riba, tidak. Karena memang di antara para ulama sendiri belum ada satu kesepakatan bahwa bunga bank itu adalah riba. Tetapi kalau saya pribadi, al-khuruju minal khilaf, kita keluar dari perbedaan pendapat itu mengambil yang tidak menjadi perbedaan pendapat. Apa? Bank syariah. Kalau saya begitu. Tetapi panjenengan nggih monggo, ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum ke sana kita dalam tataran praktek, kita kaji dulu di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Bahwa ternyata keharaman riba itu tidak secara tiba-tiba diharamkan. Tetapi ada proses, ada tahapan sebelum riba itu betul-betul diharamkan oleh Allah. Nah, inilah hebatnya Quran, Bapak Ibu. Jadi Quran itu ketika mengharamkan sesuatu tidak secara tiba-tiba, tapi ada proses. Sama dengan khamr, minuman keras. Minuman keras itu tidak langsung dikatakan haram, tetapi ada proses tahapan di sana. Apa tahapannya? Tahapan pertama, Allah menyampaikan bahwa banyak orang itu menjadikan buah-buahan menjadi minuman keras. Jadi kalamnya kalam khobar, kalam berita. Jadi banyak orang membuat khamr dari buah-buahan. Kemudian tahapan kedua, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Tahapan kedua, Allah menyampaikan bahwa khamr itu memang ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Ini tahapan kedua. Jadi sekali lagi tidak langsung mengharamkan, tapi Allah menyampaikan khamr itu memang ada manfaatnya, tapi madorotnya jauh lebih besar. Ini tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan sholat kalau dalam kondisi mabuk. Nah, mulai dibatasi nih Pak, minum-minuman khamr ini. Mulai dibatasi. Kalau sholat
tidak boleh dalam kondisi mabuk. Nah, padahal sholat itu sehari semalam 5 kali. Loh, kapan mabuknya? Kan mulai dibatasi. Habis subuh nanti duhur. Habis duhur asar. Habis asar maghrib. Habis maghrib isya. Nah, habis isya ini yang agak panjang waktunya. Maka ketika itu para sahabat juga masih banyak yang minum minuman khamr. Karena tidak dilarang. Sekali lagi belum dilarang. Ketika itu. Ya, hanya ketika sholat tidak boleh dalam kondisi mabuk. Ini mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau tidak sholat boleh ketika itu. Baru kemudian tahapan keempat, Allah dengan sangat tegas innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Tahap keempat ini Allah dengan sangat tegas menyampaikan bahwa khamr itu adalah rijsun. Rijsun itu kalau secara bahasa Arab artinya najis yang sangat najis. Basa Jawane ngoten bae najis. Najis yang sangat najis fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamr itu. Nah, tahapan keempat itu, Pak. Baru betul-betul khamr itu diharamkan. Nah, riba juga begitu. Riba itu tidak tiba-tiba diharamkan oleh Allah, tapi melalui tahapan. Apa tahapannya? Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 160-161. Allah menyampaikan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Ayat sebelumnya seperti itu. Bahwa orang dulu itu banyak yang diharamkan sesuatu yang sebenarnya boleh ketika itu. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Jadi orang Yahudi dulu, alladzina hadu, ya, orang Yahudi dulu itu diharamkan sesuatu yang sebelumnya itu sebenarnya halal. Kenapa? Fabidhulmin, sebab kedoliman mereka. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, termasuk gara-gara mereka makan harta riba. Gara-gara mereka makan harta riba. Nah, cukup ini belum diharamkan secara tegas. Baru Allah menceritakan orang dulu ini seperti ini loh. Mereka makan riba. Kemudian tahapan kedua dalam surah Ali Imran ayat 130-131. Ya ayyuhalladzina amanu, ngapunten. Oke, Ali Imran 130-131. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan riba secara berlipat ganda. Berarti yang tidak boleh adalah riba yang berlebihan. Ini tahapan ketiga, Pak. Yang tadi itu tahapan kedua. Tahapan pertama ini sebenarnya surah Ar-Rum 39. Ar-Rum 39, fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin wa turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhaifun. Ar-Rum 39, kemudian tahapan kedua An-Nisa 160-161, kemudian tahapan ketiga Ali Imran 130-131. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan riba secara berlebihan. Ini Pak, ngapunten Pak, banyak orang yang salah paham. Akhirnya ayat ini dijadikan dasar, oh berarti kalau riba sedikit tidak apa-apa. Karena yang dilarang kan riba yang berlebihan. Padahal ini baru tahap ketiga, larangan riba. Baru tahap ketiga.
Kemudian tahap keempat Al-Baqarah 275. Ini Pak yang tegas. Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Al-Baqarah ayat 275 ini sangat tegas Allah menyampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, tahap keempat inilah yang kemudian bisa kita ambil pemahaman bahwa riba itu memang diharamkan oleh Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih riba itu haram? Di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa annahu yamna'un nasa minal ishtighali bil makasibi sahihah ka'anwa'il harfi wassana'ah. Riba itu bisa membuat kita malas bekerja. Ini secara sirri ya, kalau di dalam tafsir Al-Maraghi itu wa yumkinu annal khusal asbab alladhi li'ajliya haramadinur riba. Bahwa ada sebab-sebab sirri, sebab-sebab yang terkandung di dalam keharaman riba. Ya, apa diantaranya ini? Bahwa riba itu membuat kita malas bekerja. Kenapa? Karena li'anna rubbal mal idza tamakkana bi'ati riba min in'ami ma law khuffa 'alil kasb wa sahalat laitai asbabul 'aish. Karena dengan adanya riba itu mereka hanya mengandalkan uang pokok tadi. Ya, yang paling kelihatan itu rentenir Pak, atau zaman sekarang itu pinjaman online itu loh Bapak Ibu ngapunten, ini banyak orang yang terjebak di situ. Jadi kita mudah-mudahan tidak gampang tergoda dengan iming-iming pinjaman itu Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang terjebak di dalam pinjaman online. Ya kita dapat uangnya enak, dapat sekian juta, hanya prosesnya sederhana sekali, aplikasi langsung sudah, cair langsung, itu kan gampang. Tapi ini lipat gandanya itu luar biasa. Panjenengan bisa melihat atau mungkin membaca pengalaman orang-orang yang terjebak pinjaman online. Masya Allah, kadang kita prihatin Pak. Ini kalau tidak segera ditindak oleh petugas, ini bisa menjadi bahaya bagi kita semua. Karena betul-betul merugikan kita. Ya, bayangkan ada yang dapat pinjaman 5 juta, baliknya bisa 2 kali lipat. Itu semakin mundur, bisa 3 kali lipat itu. Nah itulah yang betul-betul jelas itu adalah riba. Nah yang seperti itu membuat orang malas kerja. Saya punya uang sudah, uang saya pinjamkan, nanti dapat kembalian sekian, dapat kembalian sekian. Akhirnya saya malas bekerja. Ya, bil makasibi shahihah, pekerjaan-pekerjaan yang sehat, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah ini yang pertama di dalam tafsir Al-Maraghi, bahwa riba itu membuat kita malas bekerja. Yang kedua, annahu yu'ti ila adawah wal baghdha wal musyahannat wal khusumat. Riba itu bisa mendatangkan permusuhan, saling benci di antara kita. Contohnya tadi, Pak, pinjol tadi itu Mama ya, pinjol yang Masya Allah yang tadi itu betul-betul berlipat ganda bunganya itu ya.
itu bisa membuat permusuhan di antara kita. Kadang-kadang ditagih begitu karena belum punya uang, akhirnya mereka bermusuhan. Dan itu banyak Pak, insya Allah panjenengan sering kalau biasa di media sosial itu kadang-kadang kan, ya kadang yang utang itu lebih galak daripada yang nagih hutang kadang-kadang Pak. Ya, utang itu ditagih itu malah marah yang ditagih, kadang-kadang begitu. Ya, akhirnya terjadi permusuhan di antara mereka. Sehingga di dalam tafsir Al-Maraghi ini annahu yu'ti ilal adawah wal baghdha. Yang ketiga, annallaha ja'ala tariqat ta'amul bainan nas fi ma'aishihim ayyastafida kullun minhum minal akhar fi nadhiri iwadin. Allah itu menjadikan jalan muamalat atau hubungan antar manusia di antara kita dalam rangka memenuhi kebutuhan itu dengan cara saling memberikan faidah di antara kita. Saling. Bukan hanya memberikan manfaat pada orang lain yang tidak mau memberikan manfaat pada kita, enggak. Tapi saling. Karena saling itu berarti saling memberi, saling memberikan manfaat. Kalau riba tidak. Kelihatannya riba tadi pertama memberikan pinjaman, kelihatannya Pak. Tapi pada akhirnya justru yang diberi pinjaman itulah yang kemudian malah dihancurkan kan gitu kan. Ya. Jadi kelihatannya memberikan manfaat, oh ternyata dia memberikan pinjaman, berarti dia memberikan manfaat bagi saya, kelihatannya. Tetapi itu justru menghancurkan orang yang dipinjemi. Nek basa Jawane ketokane nulung tapi mentung gitu kan, kalau bahasa Jawanya kan begitu. Ya. Ketokane nulung tetapi sebenarnya itu adalah mentung, menyakiti. Ya. Kelihatannya nolong, dipinjami itu kan, dipinjami, nolong kelihatannya. Tapi sebenarnya itu menghancurkan. Ya, sekali lagi na'udzubillah Pak, kita mudah-mudahan tidak kena yang seperti itulah. Ya. Nah ini, kemudian yang keempat, anna akibatahu al-kharaba wad-dimar fakathiran ma ra'ayna nasan dhahabat amwaluhum wa kharabat buyutuhum bi aklihimur riba. Kata Imam Al-Maraghi, beliau menyampaikan bahwa dampak dari riba itu adalah kehancuran. Ya. Fakathiran ma ra'ayna nasan dhahabat amwaluhum wa kharabat buyutuhum bi aklihimur riba. Betapa banyak orang yang hancur harta bendanya gara-gara mereka makan harta riba. Ini kalau bahasa kita ya sugih tapi gak barokah. Kalau sudah kaya raya terus gak barokah, justru balik itu bisa hancur, hilang itu Pak kekayaannya. Dan ternyata Rasulullah juga sudah menyampaikan, ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Innar riba wa in aktsaro fa'aqibatuhu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun secara zahir kelihatannya memperbanyak harta benda, tapi pada hakikatnya tasiru ila kullin, itu menjadikan harta bendanya habis, tinggal sedikit. Ya. Jadi ketokane entuk akeh Pak, ketokane saya pinjemin jenengan 1 juta. Bulan depan jenengan bayar ke saya 1.100.000 umpama. Kelihatannya ada tambahannya. Kalau umpama saya punya uang 10 juta, saya pinjami 1 per 1 umpama 1 juta, 1 juta. Berarti bulan depan saya dapat hasil 1 juta. Kelihatannya tambah. Tapi ternyata fa'aqibatuhu tasiru ila kullin. Itu pada hakikatnya nanti justru akan mengurangi harta benda kita.
Nah ini berbeda dengan sodakoh, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan yamhaqullahu riba wa yurbis sodakot. Allah itu akan menghancurkan riba, artinya akan menghancurkan harta benda hasil riba, dan Allah akan menumbuhkan harta benda karena disodakohkan. Dalam Quran Allah menyampaikan begitu, yamhaqullahu riba wa yurbis sodakot. Tidak ada ceritanya orang itu kaya raya barokah gara-gara riba. Tetapi banyak ceritanya orang jadi kaya raya berkah hidupnya gara-gara sedekah. Lah ini kan ngapunten, Pak. Memang kita ini kadang-kadang melihatnya kan yang nampak saja. Apalagi selama ini kita ini terlalu mematematikakan harta benda kita. Ya. Terlalu mematematikakan rezeki kita. Padahal rezeki nggak bisa dihitung secara matematis. Kalau dihitung secara matematis, kita punya uang 10.000, diinfakkan 1.000, tinggal 9.000. Itu matematika, Pak. Tapi rezeki nggak bisa dihitung secara matematis. Insya Allah panjenengan mungkin sudah biasa ngalami lah. Bahwa kadang-kadang kita ini nggak habis pikir, kadang gajinya sekian, dihitung-hitung, jadi ngono gak cukup, tapi kok cukup ya? Kadang-kadang begitu, Pak. Atau mungkin sebaliknya, gaji suaminya sekian, istrinya sekian, mestinya ini kan bisa untuk ini, tapi kok nggak bisa ya? Kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Suaminya gajinya 5 juta, istrinya 5 juta, kadang pulang tinggal amplopnya, kadang begitu. Guyonannya begitu. Ya. Ya ada saja, memang ada saja. Allah itu kalau sudah ngatur, wa kana dzalika 'alallahi yasira. Semua itu gampang bagi Allah. Enggak ada yang sulit, Pak. Kadang-kadang wae, Pak. Ini gajinya sekian, kadang terus anak sakit, akhirnya kan butuh pengeluaran lagi. Atau mungkin tiba-tiba ngapunten, mungkin omahe butuh renovasi. Atau mungkin tiba-tiba mungkin keluarganya ada masalah, kena musibah, macam-macam. Akhirnya pengeluaran kadang tidak terduga. Tapi sebaliknya, kadang kita itu mungkin karena rajin sedekah, rajin infak, ya, sehingga rezeki kita berkah. Gajinya sekian, tapi cukup. Bahkan mungkin anaknya bisa sampai sekolah tinggi, sampai kuliah S2, S3, dan seterusnya. Kadang-kadang begitu, Pak. Kenapa? Karena rezeki itu tidak hanya berupa uang. Ngapunten, Bapak Ibu, kita ini kadang sering keliru ngukur rezeki. Kita ini ketika nggak punya uang, kita nganggap diri kita nggak punya rezeki, Pak. Padahal keliru, rezeki itu tidak hanya diukur dengan uang. Kesehatan kita ini juga rezeki, Pak. Kita punya uang banyak, tapi kalau nggak sehat, bolak-balik loro, gimana bisa kita menikmati uang kita? Sehingga konsep di dalam Islam, kesejahteraan itu ukurannya bukan hanya material, tapi material, spiritual, sosial. Ini ukurannya di sini. Material kita banyak, tapi spiritual kita kosong. Kita nggak akan bisa merasakan kesejahteraan. Kita nggak akan bisa menikmati hidup, Pak. Duitnya akeh, tapi hatinya bolak-balik galau. Nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan. Masya Allah, na'udzubillah. Materinya banyak, tapi nyampe rumah kadang sering tukaran karo bojone, Mama. Loh, kebahagiaannya di mana? Spiritualnya nggak ada. Uangnya banyak, tapi anaknya nakal semua, Mama. Na'udzubillah, nggih. Terus kenyamanan, ketenangan kita di mana? Ya. Makanya tadi kesehatan ini rezeki,
keluarga yang bahagia itu juga rezeki. Istri solihah, suami yang soleh itu juga rezeki. Anak-anak yang soleh solihah itu juga rezeki. Termasuk mungkin sosial kita, bagaimana baik sama tetangga, itu juga rezeki. Ngapunten, saya nggak bayangkan karena saya hidup di kampung, Mbak. Ya umpama kita ini uangnya banyak, spiritual kita mungkin ya baguslah, Mbak. Tapi kalau sosial kita ini jelek, terus kenyamanan hidup di mana coba? Ya, duitnya akeh, sholatnya rajin, tapi karo tonggo bolak-balik tukaran, Mbak. Lu enaknya di mana coba? Ya. Nyampe rumah terus sama tetangga tukaran. Ya, kadang masya Allah, naudzubillah, ada tetangga yang mungkin sering goda kita. Itu ada, Pak, seperti itu, macam-macam. Nah, makanya sekali lagi lingkungan kita yang bisa membuat nyaman pada kita itu juga rezeki. Nah, dari sinilah hadirin, maka ngukur rezeki itu jangan hanya dilihat dari rupiah saja. Termasuk riba tadi itu begitu. Kalau kita ngukurnya hanya secara kuantitas, oh uang saya sekian, kalau saya pinjamkan ada tambahan sekian. Kalau ngukurnya begitu saja, itu berarti hanya ngukur secara materi. Tidak ngukur secara spiritual kita bagaimana, sosial kita bagaimana. Wong riba itu mendolimi orang lain, Pak. Jadi ilat hukum, ya, sebab atau alasan hukum kenapa riba itu haram, itu merugikan orang lain. Loh, tapi orang itu mau ya, Pak, loh. Mau dan tidak itu nggak bisa jadi alasan, Pak. Jadi ngapunten, kezaliman, kemaksiatan antar manusia itu tidak bisa hanya dilihat dia mau apa tidak. Sama dengan ngapunten, zina. Secara Islam itu nggak bisa kemudian, loh dia mau ya, Pak, nggak bisa itu, Pak. Jangan terus gara-gara dia mau terus hukumnya jadi halal, nggak bisa, Pak, itu. Sama dengan riba, jangan terus dia mau pinjam saya, maunya itu terpaksa atau karena apa? Jadi ngapunten, kadang jangan salah paham seolah-olah kalau dia mau berarti terus boleh, enggak. Ya. Maka hadirin hadirat, alasan utama kenapa riba itu haram adalah riba itu mendolimi orang lain, dan itu betul-betul bertentangan dengan syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ekonomi Islam itu ekonomi ketuhanan dan ekonomi kemanusiaan. Ekonomi ketuhanan berarti ekonomi Islam itu harus mengikuti aturan Allah. Oh, aturan Allah begini, ayo kita ikuti. Contoh umpama nggih, ngapunten, di dalam Al-Qur'an insyaallah panjenengan hafal semua ayat ini. Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini dalam juz 30 insyaallah kita sering mendengar ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Celaka betul bagi orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Siapa yang dikatakan Allah celaka betul orang yang curang adalah orang yang mereka curang dalam melakukan takaran. Apabila menerima takaran, mereka minta dipenuhi, tapi ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang. Nah, ini di dalam tafsir ini ada juga ini, Pak. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 30 halaman 71. Diceritakan begini. Ruya annahu kana bil Madinah rajulun yuqalu lahu Abu Juhainah
lahu kailani. Dulu di kota Madinah itu ada seorang pria yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah ini mempunyai 2 timbangan. Ya, dia punya 2 timbangan. Ahaduhuma kabirun wa tsani shaghirun. Dia punya timbangan 2 atau takeran. Satunya besar, satunya kecil. Tapi ukurannya sama. Anggap saja ukurannya umpama 1 kilo. Takaran yang pertama dia katakan 1 kilo, tapi lebih besar. Takaran yang kedua dia katakan 1 kilo, tapi lebih kecil. Abu Juhainah ini. Fakana idza arada ayashtara min ashabi zuru wal hubub wa thimar ishtara bil kailil kabir. Abu Juhainah ini kalau mau membeli beras atau membeli biji-bijian, jagung atau gandum atau apa, dia pakai takaran yang besar. Zaman itu mungkin belum ada timbangan yang kayak sekarang lah ya. Jadi pakai takaran. Kalau orang dulu kan begitu ya, ngapunten kalau mungkin ada yang pernah dulu di desa itu, kalau kecil saya di desa itu nggak pakai berapa kilo itu, pakai bukan timbangan Pak, tapi takaran itu. Takaran kan ada yang 1 kilo, ada yang sak gantang atau apa itu kan, ada yang 2 kilo macam-macam. Nah Abu Juhainah ini punya 2, satunya takaran besar, satunya takaran kecil. Yang besar itu dia gunakan untuk ketika membeli beras dari orang lain, dia pakai takaran besar. Tapi wa idza ba'a linnasi kalal mushtari bil kaili shaghir. Tapi ketika dia menjual berasnya itu, dia pakai takaran yang kecil. Itu kan curang seperti itu, Pak. Ya. Jadi ketika beli dia pakai takaran yang besar, ketika dia jual pakai takaran yang kecil. Masya Allah, ini curang betul yang seperti itu. Hadzal rajulu wa amsaluhu mimman imtala'at nufusuhum bitama humul maksudu nabi hadzal wa'idi syadid. Orang seperti itulah, kata tafsir Al-Marughi, orang seperti itulah yang diancam oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celaka besar, celaka betul orang-orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Hadirin hadirat, ini cerita dulu. Apakah sekarang masih ada? Masih, Pak. Walaupun dengan cara yang kadang berbeda. Kalau zaman dulu mungkin pakai takeran, zaman sekarang belum tentu pakai takeran. Kalau zaman dulu mungkin dia jual pakai takaran besar. Ngapunten, takaran kecil. Kalau beli takaran besar dulu. Tapi sekarang bisa jadi, Pak, mungkin saya pernah cerita, saya pernah beli ikan hias kecil-kecil itu, Pak. Akadnya beli berapa? 25. Saya bilang 25 itu. Tapi nyampe rumah saya hitung hanya 19, Pak. Jadi akadnya pertama 25, ya saya nggak ngitung. 25 itu kan lumayan banyak kalau ikan hias kecil-kecil, buat apa ngitung, saya percaya. Tapi sampai rumah iseng-iseng saya masukkan di kolam itu, saya satu-satu gitu. Loh kok 19? Loh ini kan jauh. Kalau selisih 2-1 mungkin salah ngitung, mungkin begitu. Tapi ini enggak, selisihnya 6. Ya kalau 6 masuk salah ngitung gitu. Dan seperti itu masih ada. Atau mungkin dengan cara yang lain, mungkin pakai ukuran umpama ini beli kain berapa meter, 5 meter, tapi nggak sampai 1 meternya nggak sampai 100 cm, bisa jadi begitu, Pak. Mungkin 90 cm lumayan. Kalau 5 meter kan sudah 10 cm kali 5, lah sudah 50 cm, setengah meter, lumayan. Model seperti itu juga bagian dari wailul lil mutaffifin tadi. Makanya hadirin hadirat, keharaman riba itu disebabkan karena itu bisa mendolimi orang lain. Termasuk pinjol tadi itu, Bapak Ibu, Masya Allah, na'udzubillah, sekali lagi ya,
Makanya ketika ada mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT, kemudian ada yang menyarankan pinjaman online, itu sama dengan menjerumuskan mahasiswa ke riba itu. Jelas yang seperti itu adalah bagian dari riba dan itu dikecam oleh Allah. Bahkan sebuah riwayat menyampaikan dosa riba itu yang paling rendah adalah sama dengan menzinai ibunya. Ada yang menyampaikan begitu. Zina itu kan sudah haram loh. Ini bukan sekedar zina tapi menzinai ibunya, ini kan sudah parah sekali berarti. Bukan karena itu mendolimi Allah saja, tapi juga mendolimi orang lain sama manusia. Dan tadi saya sampaikan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi ketuhanan yang mengikuti aturan Allah dan ekonomi kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Harus saling tolong menolong di antara kita. Nah, solusinya apa kalau riba itu nggak boleh? Nah, nanti kita akan bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari riba. Yang pertemuan sekarang kita pahami dulu jelas bahwa riba itu diharamkan oleh Allah. Karena diharamkan oleh Allah, maka kita harus bisa menghindari riba. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti ada. Ekonomi Islam memberikan solusi-solusi dalam rangka agar kita ini bisa terhindar dari riba. Sekali lagi hadirin hadirat, kita jangan berpikir secara materi yang nampak, tetapi ada variabel lain, yaitu keberkahan dari Allah. Itu harus kita pertimbangkan dalam mencari rezeki. Ya, bukan berarti nggak boleh kita kaya raya, harus kita menjadi orang kaya, tetapi kaya yang barokah. Bukan sekedar kaya yang kaya raya tanpa keberkahan dari Allah. Yakinlah hadirin hadirat bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah. Ya, kita berusaha secara maksimal, Allah lah yang menakdirkan rezeki kita bagaimana. Jangankan sekarang, jauh hari Allah sudah menentukan. Ketika kita ini masih di dalam rahim ibu, itu Allah sudah menentukan ini rezekinya orang ini nanti bagaimana, itu sudah diatur oleh Allah. Jadi jangankan sekarang panjenengan kita sudah dewasa seperti ini, enggak, masih di dalam rahim ibu. Loh Ustaz, berarti itu yang miskin berarti sudah takdir dari Allah. Iya, takdir dari Allah, tetapi bukan berarti takdir terus pasrah bongkoan semuanya yang ngatur Allah, enggak. Kita juga punya peran. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kaum, nasib seseorang sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia juga bisa punya peran untuk merubah nasibnya bagaimana. Nah, ini kalau kita bicara takdir ini panjang ini Pak ya. Saya kira itu ngaji kita hari ini sudah masuk Isya. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang nanya? Monggo. Kalau ada yang nanya, monggo. Lupa tadi. Nggih, monggo. Sampun nggih. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggih. Beli. Nggih. Nggih. Panen, baik. Itu kalau di dalam ekonomi zaman dulu namanya jual beli ijon. Jual beli sistem ijon. Dulu memang fatwa yang banyak beredar itu diharamkan
karena masih belum jelas hasilnya bagaimana. Mungkin sekarang kelihatannya bagus, mama pisang kelihatannya bagus. Tapi siapa yang tahu besok bagaimana? 2 hari lagi bagaimana? Atau mangga ketika masih kecil-kecil kelihatannya bagus. Tapi ketika 3 hari lagi, seminggu lagi, kita nggak tahu. Makanya ketika itu ya jual beli ijon itu masuk kategori yang diharamkan. Tetapi di dalam pemikiran kontemporer sekarang, ya, sekarang itu kan semuanya ada ilmunya. Ada yang berpendapat, loh kalau dia sama-sama tahu, ya, oh ini nanti begini, ini nanti begini, karena ada ilmunya. Yang mangga juga ada ilmu permanggahan, ilmu pertanian itu, dia tahu ini nanti begini kok, ini nanti begini. Maka kalau seperti itu, fatwa kontemporer ada yang mengatakan boleh. Tapi menurut saya intinya adalah ilat atau alasan tidak boleh pertama tadi itu karena ada pihak yang dirugikan. Ada kekhawatiran pihak yang dirugikan. Kalau umpama itu dilakukan oleh 2 orang yang sama-sama ahlinya, yang jual juga sudah ahlinya, yang beli juga sudah ahlinya, dan tidak ada kerugian di antara mereka berdua, maka kenapa tidak? Tapi kalau ternyata sing dodol ya gak patio ngerti, sing tuku ya gak ngerti, maka kita mengikuti fatwa sebelumnya. Harap nunggu kejelasan bagaimana hasil dari nantinya. Atau kalau memang dia sengaja jualnya ya ketika itu, belinya juga ketika itu, apapun kondisi ke belakang, ya kenapa tidak? Contoh, umpama pisang masih hijau, masih muda. Dia jual. Tetapi karena yang beli juga butuh yang masih muda, ya boleh seperti itu. Loh, apa ada pisang yang masih muda dijual? Ada, Pak. Kan ada mungkin untuk apa itu kan ada itu. Nah, kalau seperti itu ya boleh. Jadi jangan digebyau ya, pokoknya ijon nggak boleh. Ngapunten, ini karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau dulu ya jelas iki gak oleh iki dulu begitu, tapi kan dengan perkembangan pemikiran kontemporer itu ya asal tidak ada yang dirugikan ya kenapa tidak. Ngoten nggih. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari anta sami wallahu hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.